Bab 231, Bentuk Akhir Frieza. Raja Frieza, cepat, nyalakan detektor energi dan lihat seberapa kuat kekuatan pertempuran manusia. Di kejauhan, Balfe pulih dari keterkejutannya dan dengan marah mengeluarkan instruksi. Ya, alien di bawahnya juga pulih dan segera mengoperasikan perangkat besar di planet ini. Melihat tanah tak berbatas yang telah berubah menjadi tanah hangus, Balfe merasakan kegelisahan yang tidak biasa di hatinya. Hanya dalam sekejap, Raja Frieza yang agung diinjak-injak dengan kejam oleh lawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Ibarat dewa yang dipuja dengan tulus tiba-tiba dijatuhkan dari altarnya. Bagi penganut setia dewa, itu seperti pukulan dahsyat. Mungkinkah manusia berpenampilan rata-rata lebih tangguh daripada Raja Frieza? Tidak, Raja Frieza yang tangguh tidak terkalahkan di seluruh alam semesta. Bagaimana manusia biasa bisa menandingi Raja Frieza? Namun, semua yang ada di hadapannya membuat Balfe merasa ragu. Dodoria, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kekuatan manusia itu sepertinya melebihi Raja Frieza, Balfe bertanya pada Dodoria yang ada di sebelahnya. Dodoria juga sangat terkejut, tapi dia berpura-pura tenang. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Hingga saat ini Raja Frieza masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya pernah mendengar bahwa Raja Frieza memiliki total 3 transformasi, dan sejauh ini dia belum pernah menggunakannya sekalipun. Selama Raja Frieza menggunakan kekuatan penuhnya, maka manusia itu tidak perlu dikhawatirkan. Menyeka butiran keringat di dahinya, Dodoria berkata tidak masuk akal. Meskipun dia tahu bahwa Frieza dapat bertransformasi, dia tidak yakin secara pasti berapa banyak kekuatan pertempuran yang akan dia miliki setelah menggunakannya. Kekuatan seseorang dari ras Frost Demon bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh alien biasa, karena begitu mereka mengambil tindakan, kerusakannya akan sangat mencengangkan. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup di bawah kekuatan destruktifnya. Orang yang mengetahui kekuatan mereka secara alami sangat sedikit karena alasan ini. Ya, Balfe mengangguk. Tuan Dodoria telah berada di sisi Raja Frieza lebih lama darinya. Karena Tuan Dodoria telah mengatakannya, maka dia pasti mempunyai kepastian. Oleh karena itu, dia mendesak alien bawahannya dengan wajah tegas. Belum siap? Segera nyalakan detektor energi. Tuan Balfe, sebentar lagi akan siap. Setelah serangkaian operasi yang terburu-buru, detektor energi di markas Frieza akhirnya siap. Bas, kekuatan peralatan besar menggelapkan seluruh ruang kerja saat dimulai. Cepat, periksa kekuatan pertempuran manusia. Listrik menyala beberapa kali, dan energi Frieza dan Siaya yang sedang bertarung di kejauhan muncul di layar lebar. Kekuatan pertempuran manusia itu adalah 9,6 juta. Alien yang sedang mengoperasikan detektor energi tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar dan melaporkan dengan suara gemetar. 9,6 juta, bagaimana bisa setinggi itu? Melihat nomor yang ditampilkan di layar, Dodoria dan Balfe tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Dikatakan bahwa pasukan Ginyu yang kuat hanya memiliki kekuatan pertempuran beberapa puluh ribu. Bagaimana manusia ini bisa memiliki kekuatan pertempuran seperti itu? Dikatakan bahwa kekuatan pertempuran Raja Frieza hanya 530 ribu. Mata Balfe terbuka lebar. Alien lainnya juga bertindak serupa. Mereka semua terdiam sesaat ketika melihat data yang luar biasa ini. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, suara diskusi pun terdengar. Hati setiap orang dipenuhi dengan depresi. Cepat, lihat seberapa besar kekuatan pertempuran Raja Frieza. Dodoria berteriak buru-buru. Saat detektor energi dibangun, Frieza pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Saat itu, Frieza membuka 2 transformasi, dan Dodoria serta Zarbon beruntung melihat kekuatan super Raja Frieza. Setelah membuka batasan pada 2 transformasi, kekuatan pertempuran Raja Frieza telah melampaui 4 juta. Saat itu, Raja Frieza belum memiliki kekuatan penuh. Jika Yang Mulia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti akan jauh lebih kuat. Dodoria melihat ke layar lebar dan berdoa dalam hatinya. Seekor burung yang pandai memilih pohonnya ketika ia bersarang. Raja Frieza cukup kuat hingga membuat Dodoria dan Zarbon sepenuh hati mengikutinya. TL, orang yang berbakat memilih menjadi bawahan orang hebat. Benar, lihat seberapa besar kekuatan pertempuran Raja Frieza. Ya, seorang staf teknis dengan cepat menggeser target deteksi, dan tak lama kemudian serangkaian angka yang sangat berfluktuasi muncul di layar lebar. Angkanya berubah dengan cepat dari rendah ke tinggi, yang berarti kekuatan pertempuran Frieza terus meningkat. 1,5 juta, 2 juta, 4,5 juta. Kekuatan pertempuran Frieza meningkat secepat roket. Karena kekuatan pertempuran Frieza selalu dikompresi, kecepatan pelepasannya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan pertempuran Frieza telah meningkat di atas 10 juta, dan masih terus meningkat. 20 juta, 60 juta. Di layar lebar, kekuatan pertempuran Frieza untuk sementara ditetapkan sebesar 60 juta. Perubahan ini terjadi hanya dalam 2 atau 3 detik. Saat ini, semua alien merasa seperti sedang menaiki roller coaster, tiba-tiba naik dari bawah ke atas. Gelombang di hati mereka dapat digambarkan sebagai sesuatu yang intens. Hebat, kekuatan pertempuran Raja Frieza adalah 60 juta. Kali ini, manusia itu sudah mati. Anak buah Frieza bersorak karena jika Raja Frieza kalah, mereka takut tidak bisa melindungi diri.
Hanya jika Raja Frieza berkuasa, hal itu akan menjamin kelangsungan hidup mereka, meskipun dia adalah seorang tiran yang kejam. Dodoria memandang dengan mata berbinar, ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan penuh Raja Frieza. Hehe, bukan siapa yang kehilangan Raja Frieza karena dia begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Titik 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 titik. Di medan perang yang jauh, Xia melayang di udara, melihat kawah besar yang kedalamannya tidak diketahui jauh di tanah, dan merasakan aura di sekitar Frieza yang terus meningkat. Dia telah menghentikan serangannya, dan malah memberi Frieza waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Frieza hampir selesai bertransformasi. Ketika seseorang jatuh dari surga ke neraka, bagaimana perasaannya? Xia menjilat bibirnya dan berpikir. Tidaklah cukup hanya menginjak-injak ras Frost Demon yang jahat secara fisik. Dia harus menghancurkan Frieza baik secara fisik maupun mental. Di bawah jurang yang dalam, wajah gelap Frieza terus mengalami transformasi. Frieza takut lawannya akan menyerang lagi, jadi dia buru-buru bertransformasi. Karena proses penghilangan transformasi yang belum selesai menyebabkan sebagian besar energi tidak dapat dilepaskan. Tapi itu tidak masalah. Dengan teriakan ledakan yang dahsyat, Frieza dengan cepat melepaskan transformasi di tubuhnya. Pada saat ini, energi padat menghilangkan asap. Setelah energinya hilang, sosok muda berkulit putih seperti salju dan agak ungu muncul di depan Xia. Bentuk terakhir Frieza tiba-tiba muncul. Namun karena ia bertransformasi dengan tergesa-gesa, kekuatan Frieza saat ini belum terbuka sepenuhnya, dia hanya memiliki 50% kekuatan pertempuran di masa jayanya, namun dia percaya bahwa 50% kekuatan pertempuran miliknya yang berjumlah sekitar 60 juta, sudah cukup untuk membunuh musuh di depannya. Bab 232 banding 480 juta kekuatan pertempuran. Benar saja, dia sama mungilnya dengan karya aslinya. Melihat tubuh putih Frieza, Xia tertawa. Frieza mungkin masih di bawah umur dalam ras Frost Demon, kan? Manusia, kamu memberiku waktu untuk bertransformasi, itu akan menjadi kesalahan terbesarmu. Frieza tertawa gila, mungkin karena tenaganya bertambah, nada suara Frieza menjadi tenang dan anggun kembali, tanpa nada marah atau panik sebelumnya. Kamu tidak ingin terus bertransformasi. Sepertinya ini bukan kekuatan penuhmu, kata Xia. Cukup berurusan denganmu, manusia. Frieza berbicara dengan nada percaya diri. Tentu saja, terlalu sombong. Kalian dari ras Frost Demon sepertinya tidak pernah mampu mengubah kebiasaan buruk ini. Xia menggelengkan kepalanya. Kalimat yang sama juga berlaku untuk orang saya. Tampaknya setiap ras kuat di dunia Dragon Ball kurang lebih memiliki kebiasaan buruk seperti ini. Frieza tidak menjawab, sebaliknya, dia berbalik menghadap bawahannya dan berkata, Balfe, berapa kekuatan pertempuran yang dimiliki manusia ini? Frieza melayang di langit dengan tangan terlipat di depan dada, sikapnya anggun dan tenang, dan sikapnya sebagai ahli kuat yang meremehkan rakyat jelata, sangat jelas terlihat. Raja Frieza, kekuatan pertempuran manusia adalah 9,6 juta. 9,6 juta, ya, itu bukan angka yang kecil. Tidak heran raja dalam keadaan normal ini bukan tandingannya, tapi kamu akan segera membayar kebodohanmu. Frieza mengulurkan tangan dan mengusap dagunya. Mata merahnya terbuka, dan aura gelap menjijikkan keluar dari seluruh tubuhnya. Xia mengerutkan kening. Dia tidak menyukai aura yang dipancarkan Frieza. Memang kalau balok atas tidak lurus maka balok bawah bengkok. Anda seperti Zarbon. Kalian berdua jelas menyimpan kejahatan di dalam hati kalian, tapi kalian berdua berpura-pura anggun dan ramah. Kelakuanmu yang mirip dengan bajingan hina itu sungguh menjijikkan. Lupakan, lagi pula aku akan membunuhmu, dan aku tidak akan memberimu waktu untuk pamer. Setelah dia mengatakan ini, Xia bersiap menyerang. Jangan bilang kaulah yang membunuh Tuan Zarbon. Lalu, apakah kamu prajurit kuno orang Feidaya? Frieza tertegun sejenak, tapi dia cepat bereaksi. Mata merah Frieza menyipit saat dia merenung, pantas saja manusia ini datang ke markasku. Itu untuk membalas dendam terhadap rakyat Feidaya. 10 tahun yang lalu, saya mengirim Zarbon untuk menghancurkan planet Feidaya, tetapi tampaknya para pejuang kuno yang diciptakan oleh orang-orang Feidaya membunuh Zarbon ketika mereka mengetahuinya. Sekarang, mereka telah menemukan markas besarnya dalam 10 tahun. Kalau begitu, itu masuk akal. Frieza berasumsi bahwa dia telah memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Prajurit kuno orang Feidaya, ekspresi Xia aneh. Dia jelas tidak tahu kenapa Frieza sampai pada kesimpulan seperti itu, tapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Seperti bangsa Saiyan, suku Feidaya juga memiliki kebencian yang mendalam dan mendalam terhadap Frieza. Sebagai pemimpin dari dua ras, masuk akal jika dia melakukan balas dendam atas nama keduanya. Memang planet Feidaya dihancurkan oleh Zarbon, tapi penghasut di balik layar itu adalah kamu, Frieza. Jadi, aku punya alasan lain untuk membunuhmu. Frieza tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu sebelum menghela nafas sedih atas ketidaktahuan Xia. Sepertinya kalian para pejuang kuno sudah tidur terlalu lama. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih belum bisa melihat situasinya dengan jelas. Kekuatan pertempuran raja ini jauh di atas kekuatanmu. Hari ini, hanya kamu yang akan mati. Frieza berteriak keras, dan energinya terus meningkat, karena waktu yang digunakan untuk bercakap-cakap sudah cukup baginya untuk melepaskan semua belenggu di tubuhnya. Gemuruh, kilat menyambar, dan guntur menggelegar. Dalam sekejap mata, hingga 120 juta energi dilepaskan.
Aura yang luas dan sedingin es langsung menyelimuti seluruh planet. Langit biru tua langsung berubah menjadi gelap, dan busur listrik berkilau melintasi awan, setelah itu jatuh ke bawah. Planet Frieza sepertinya sudah memasuki hitungan mundur menuju hari kiamat. Melihat Frieza telah melepaskan kekuatannya sepenuhnya, Xia terdiam. Setelah sekian lama, dia berteriak keras, dan segera, aura emas yang dahsyat keluar dari tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti sedang terbakar. Transformasi Super Saiyan. Dalam sekejap mata, rambut hitamnya berubah menjadi keemasan, dan sepasang mata gelapnya berubah menjadi tenang dan hijau. Matanya yang tenang dan tenang sepertinya tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Airnya sedingin danau yang hijau dan tenang. Saat Xia berubah menjadi Super Saiyan, kekuatan pertempurannya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Petir merobek langit, dan cuaca berubah. Energi agung itu seperti gunung besar yang menekan tubuh Frieza. Frieza sekali lagi merasa tidak nyaman. Mengapa rambutnya berubah menjadi emas? Apakah ada hubungan antara prajurit kuno orang Veidaya dan Super Saiyan? Frieza merenung sejenak dan segera meninggalkan gagasan ini, karena orang Saiyan telah dimusnahkan sepenuhnya olehnya. Bahkan orang-orang Saiyan yang mampu lolos dari jaring telah dibunuh oleh anggota korps yang dia kirimkan. Satu-satunya orang Saiyan yang masih hidup adalah beberapa orang yang berada tepat di depan matanya, Vegeta, Nappa, dan yang lainnya. Mereka semua berada di bawah pengawasan ketatnya. Meskipun orang di hadapannya ini terlihat sangat mirip dengan Super Saiyan yang legendaris, ras dengan penampilan serupa di alam semesta jumlahnya sama banyaknya dengan ikan mas di sungai. Jadi, ini mungkin hanya sebuah kebetulan. Selain itu, jauh di lubuk hatinya, Frieza tidak menyangka legenda, Super Saiyan, yang disebutkan nenek moyangnya akan benar-benar mengancam nyawanya. Legenda yang abstrak dan samar-samar tidak dapat dipercaya, sebaliknya, orang-orang Veidaya yang berteknologi maju benar-benar bisa menciptakan cukup banyak bio-warrior yang bisa mengancamnya. Kesan pertama membuat Frieza sangat yakin bahwa Xia adalah pejuang kuno masyarakat Veidaya. Balfe, seberapa kuat prajurit kuno ini? Frieza bertanya dengan cemas. Raja Frieza, detektornya menunjukkan bahwa, energi pihak lain adalah 480 juta. Suara gemetar Balfe terdengar dari radio. Apa? Mendengar jawaban Balfe, Frieza membeku, pupil matanya berkontraksi dengan keras, dan rasa dingin yang menggigit mengalir dari telapak kakinya ke otaknya. Frieza memandang Xia saat matanya berkedip, ketakutan jauh di dalam matanya. 480 juta kekuatan pertempuran. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Frieza dengan cepat memutar matanya, dan untuk pertama kalinya, dia memahami rasa ketakutan. Tidak, aku harus segera pergi dari sini. Aku harus pergi ke tempat ayah. Sekarang, hanya ayah yang bisa melindungiku. Pikiran Frieza langsung berubah. Ketika dia menyadari bahwa mustahil baginya untuk menandingi lawannya, pikiran Frieza sudah tertuju untuk melarikan diri. Jadi, Frieza mengangkat tangannya dan berpura-pura menyerang. Jarinya berputar-putar di udara, menciptakan bola energi merah dari udara tipis. Bola energi bersinar dengan kilau yang menyilaukan, dan tersusun dalam area seperti cincin, tersebar di mana-mana di langit. Titik-titik cahayanya terang dan menyilaukan, seperti bintang. Sinar kematian. Dengan teriakan ledakan yang keras, Frieza mendorong kedua telapak tangannya ke depan dengan kuat, dan dalam sekejap, bola energi merah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan seperti anak panah nyasar, diikuti dengan jejak api yang panjang, melonjak menuju Xia tidak jauh dari sana. Di saat yang sama, Frieza dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke arah berlawanan dari Xia. Karena sebagian besar makhluk hidup di alam semesta tidak dapat bertahan hidup dalam ruang hampa, selama Frieza memasuki luar angkasa, harapannya untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Inilah tujuan Frieza. Melewati atmosfer tipis, Frieza dengan cepat menyalakan benteng luar angkasa yang tersebar di dekat markas planet. Seketika, banyak pancaran energi sebening kristal terjalin bersama untuk membentuk jaringan pertahanan tertutup yang ketat. Melihat ke kejauhan, ke planet markas yang perlahan mengecil, Frieza tersenyum dingin dan terus terbang semakin jauh. Saat aku sampai di tempat ayah, raja ini harus berlatih dengan baik. Kalau begitu, tidak ada yang akan menjadi lawan raja ini. Frieza sedikit menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bakat Frieza berada di atas kakaknya, Cooler, namun Cooler mampu mencapai 470 juta battle power. Frieza percaya bahwa dengan bakatnya, dia hanya akan menjadi lebih kuat dari Cooler. Bab 233, Frieza yang putus asa. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan seperti itu. Saat Frieza merasa telah lolos dari kematian, dia mendengar suara yang membuatnya gemetar, entah bagaimana dikirim ke telinganya. Faktanya, selama seseorang mempunyai kekuatan sampai batas tertentu, dengan mengandalkan kendali yang luar biasa, banyak makhluk hidup dapat mencapai hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat. Saat Son Goku di karya aslinya baru saja menginjakkan kaki di planet Namek, dia hanya menyentuh kepala Krillin dan mengetahui apa yang terjadi di planet Namek. Tentu saja, bisa jadi itu hanya Aki Rator Ama yang menggambar omong kosong. Namun, setelah Xia datang ke Dragon Ball World dan kemudian dipadukan dengan kesan realistisnya, ia memahami bahwa Son Goku membaca sinyal gelombang otak dengan mengandalkan indera Ki yang kuat. Saat ini, Xia mentransmisikan energinya melalui manipulasi fluktuasi spasial dan kemudian melepaskan energinya untuk menggerakkan gendang telinga, mencapai efek, mentransmisikan suara, ke telinga Frieza.
Tiba-tiba mendengar suaranya, tubuh Frieza gemetar hebat, lalu dengan kaku dia berbalik tak percaya. Ia melihat manusia yang bersinar dengan pancaran sinar keemasan itu melayang tak jauh darinya. Kamu bisa bertahan hidup dalam ruang hampa. Frieza membuka mulutnya, merasa tidak percaya. Siu, bayangan buram muncul, dan ketika muncul kembali, si ayah sudah berada kurang dari 1 kaki dari Frieza. Melihat pupil hijau yang tenang, seluruh tubuh Frieza terasa dingin, dan tubuhnya gemetar. Sebuah kekuatan besar datang dari ekornya saat si ayah meraih ekornya dan mulai mengayunkannya, membenturkannya ke benda padat di kiri dan kanan. Bang, 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 meteorit kecil padat yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan Frieza dan dihancurkan dengan satu pukulan. Beberapa dari yang sedikit lebih besar langsung ditepuk menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sementara yang lebih keras dikirim terbang menjauh. Setiap kali si ayah mengayunkan Frieza, dia akan membagi sebagian ki-nya untuk memperkuat asteroid tersebut, jadi setiap kali Frieza dihantam, seolah-olah dia sedang ditampar di permukaan berlian. Tak lama kemudian, Frieza dipukuli hingga kulitnya membiru, timbul benjolan besar di wajahnya, dan darah mengucur dari hidung dan bibirnya. Sama seperti saat dia diinjak sebelumnya dalam keadaan normal, Frieza tidak bisa membalas sama sekali. Ah, Frieza sangat sedih. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami penghinaan seperti itu. Puci, ayunan kuat lainnya, dan Frieza tiba-tiba terbang keluar. Bagaimana kamu terbang? Si ayah melihat siluet putih yang keluar. Dia merasa tangannya ringan dan menunduk. Ekor putih bersalju masih tergenggam di tangannya. Ekor Frieza, terpotong dan tertinggal. Si ayah tertegun, tapi dia langsung tersenyum. Tiba-tiba, gelombang energi biru tua muncul, dan seluruh ekornya berubah menjadi abu. Setelah itu, bayangan kabur tertinggal di tempatnya, dan dia sekali lagi terbang menuju Frieza. Sial, raja ini tidak pernah dipermalukan seperti ini. Frieza terus mengumpat di lubuk hatinya, tapi wajahnya terlihat sedih. Frieza, raja alam semesta yang bermartabat, diinjak-injak dan diayunkan seperti raket oleh seseorang. Hanya dia yang pernah melakukan ini sebelumnya ketika dia menghadapi ras lemah itu. Kapan ras Frost Demon pernah mengalami situasi seperti ini? Kamu layak mati. Kamu, prajurit kuno suku Veidaya. Berteriak seperti iblis jurang, mata merah darah Frieza penuh dengan kebencian. Dia bersumpah jika dia bisa melarikan diri kali ini, dia pasti akan membalas permusuhan ini sepenuhnya, dan pada saat yang sama, dia sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak memprovokasi orang-orang Veidaya, dia mungkin tidak akan menderita hari ini. Tidak, ini semua salah Zarbon. Jika dia bisa mengetahui di mana prajurit kuno itu tidur sejak dini, dan membunuhnya ketika dia belum bangun, maka tidak akan ada situasi saat ini. Bibir Frieza bergetar, dan wajahnya hitam seperti dasar pot. Frieza, kamu mau lari kemana? Mengapa kamu tidak dengan patuh menerima kematianmu? Suara mimpi buruk itu terdengar lagi. Tidak baik, Frieza mengungkapkan kepanikannya, dan tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, dia buru-buru terbang menuju banyak bintang yang mengelilingi sabuk asteroid. Selama dia bisa bersembunyi di area kecil, lawannya tidak akan bisa menemukannya. Memang benar kemungkinan seperti itu ada, namun Frieza tidak mengetahui bahwa lawannya memiliki kemampuan merasakan aura. Sekalipun Frieza bersembunyi di ujung alam semesta, selama si ayah mengingat aura Frieza, maka dia akan dapat menemukannya kapan saja. Cahaya terang melintasi langit berbintang yang gelap. Melihat sabuk asteroid yang semakin dekat, Frieza menjadi liar kegirangan, dan dengan sekejap, dia dengan cepat bersembunyi di balik asteroid. Tempat itu sangat gelap karena bagian depan asteroid menghadap matahari. Selama dia tidak mengeluarkan cahaya energi yang kuat, maka Frieza yakin tidak ada yang bisa menemukannya. Mendengus, akhirnya aman. Tidak kusangka raja ini akan mengalami hari yang sulit. Nanti saya harus berlatih dengan benar. Selama saya mau bekerja keras, maka saya hanya perlu 2 tahun, tidak, hanya 1 tahun, dan saya akan melampaui dia. Itulah saatnya aku membalas dendam. Frieza mengepalkan tinjunya dan bersumpah dengan tegas. Rasa sakit yang menusuk datang dari sayatan di punggung tempat ekornya terpotong, menyebabkan wajahnya menjadi mengerikan dan berubah bentuk. Kali ini dia benar-benar ketakutan, dan dia benar-benar bertekad untuk berlatih dengan baik. Bakat Frieza sangat bagus, asalkan diberi waktu 1 tahun, dia yakin pasti bisa mencapai level kuler. Saat itu, balas dendam hanya tinggal menunggu waktu saja. Saat ini, dia merasa benci terhadap dirinya sendiri. Mengapa dia tidak berlatih padahal dia punya banyak waktu? Kalau tidak, dia tidak akan dipermalukan seperti hari ini. Kamu bisa senang untuk saat ini, kata Frieza dengan penuh kebencian. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seutas benang berkilau melintas seperti sayap jangkrik yang sangat tipis dan menyapu dari jarak ribuan kilometer. Puci, ruang dalam radius ribuan kilometer berubah. Dia tidak tahu apakah itu jauh atau dekat. Asteroid besar itu tidak hancur pada tingkat fisik tetapi terbagi menjadi 2 pada tingkat spasial. Frieza juga tersapu oleh pedang spasial. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menatap dadanya dengan tidak percaya, karena kulit di perutnya perlahan-lahan tergeser. Sayatan tipis muncul di perutnya, dan setelah stagnasi singkat, batang tubuh di bawah perutnya perlahan mulai meluncur seiring dengan ruang. Ruang dipulihkan, dan lukanya berubah dari virtual menjadi nyata. Darah merah muncrat dan Frieza dipotong menjadi 2 bagian.
Tubuhku telah disayat. Frieza memandang dengan lesu saat rasa sakit yang hebat datang dari ujung sarafnya. Ah! Frieza menjerit menyayat hati, dan tidak peduli lagi menyembunyikan tubuhnya. Dia tanpa pandang bulu menembakkan gelombang energi kemana-mana, melampiaskan rasa sakit di hatinya. Hehe, ketemu kamu. Suara dingin dan acuh tak acuh datang, dan Xia Yang muncul di depan Frieza dengan wajah tanpa ekspresi. Mengangkat tangannya, serangan berisi kekuatan yang mampu membinasakan langit dan bumi dengan cepat melesat dan menghancurkan tubuh bagian bawah Frieza yang jaraknya ribuan meter, tanpa meninggalkan satu sel pun. Frieza, waktumu telah tiba. Mengucapkan penilaian dengan suara dingin, Xia Yang melirik penjahat yang sangat arogan dalam karya asli Dragon Ball. Bisa dibilang keberadaan Frieza memang menambah banyak warna pada Dragon Ball. Jika tidak ada Frieza di Dragon Ball Z, kesan apa yang akan ditinggalkan orang-orang? Xia Yang tidak tahu, tapi dia mengerti bahwa Frieza adalah orang yang cukup menarik di antara para penjahat. Dia sangat jahat, tetapi dia memiliki cukup banyak pembaca, pemirsa, dan pengikut. Namun, orang seperti itu sekarang melarikan diri dengan panik darinya, dan juga akan dibunuh olehnya. Segera, tangan Xia Yang bersatu membentuk segitiga, aura yang pekat dan menakutkan tiba-tiba mulai menyatu di tangannya, dan tak lama kemudian cahaya putih terang dan transparan terbentuk. Karena pengaruh energi yang kuat, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ini, bagaimana raja ini bisa mati di tangan orang sepertimu? Pembuluh darah biru menggeliat di kepala Frieza saat matanya dipenuhi gumpalan darah, dan mulutnya mengeluarkan seteguk darah. Dia ingin melawan orang di depannya. Tri-Beam. Tri-Beam ini bukanlah versi peniru yang dia gunakan di Universe 6, melainkan Tri-Beam sekolah bangau sejati yang diturunkan dari Master Mutaito. Saat Xia Yang berteriak keras, dia mendorong kedua tangannya ke depan, dan Tri-Beam putih terang dengan cepat melesat keluar dan menjadi kubus dengan panjang lebih dari 100 meter. Warnanya kemudian berubah dari putih menjadi hitam, dan setelah itu membawa serta kekuatan yang tak tertahankan dan tangguh saat bertabrakan. Raja ini tidak bisa mati. Frieza meraung dengan wajah terdistorsi. Rentetan sinar kematian. Energi merah darah menyembur keluar tanpa rasa takut. Energi yang mempesona itu seperti sepanci air matang, dan dengan Frieza sebagai pusatnya, energi itu mulai melonjak. Tekanan di bagian tengah tiba-tiba meningkat dengan cepat. Bola energi raksasa membubung ke langit dan melesat ke depan dengan momentum yang melonjak. Bab 234, target selanjutnya. Gemuruh. Gemuruh. Energi tirani itu seperti ular petir yang merayap saat ia langsung menembus kehampaan. Dalam sekejap, dua energi penghancur alam semesta bertemu di sabuk asteroid. Energi yang membara dan kacau saling terkait satu sama lain, itu menghancurkan tatanan yang awalnya seimbang dalam waktu yang sangat singkat dan mendorong semua meteorit menjauh. Puci, Barage Deat Beams Frieza bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa dan terhenti. Wajah Frieza terlihat panik saat dia mulai mengeluarkan seluruh tenaganya. Sebaliknya, Xia Yang masih tenang. Tiba-tiba, jumlah energi di tangannya meningkat, dan di bawah ekspresi ketakutan dan kengganan Frieza, energi putih cerah menelannya. Sebuah ledakan cerah dan berwarna-warni meletus di sabuk asteroid yang dipenuhi meteorit. Seolah-olah alam semesta sedang dilahirkan, dan segala sesuatunya jatuh ke dalam kekacauan. Apakah Frieza sudah mati? Setelah menunggu lama, Xia Yang terdiam sejenak karena dipastikan tidak bisa merasakan aura Frieza. Kemudian, Xia Yang berteleportasi dan pergi, sekali lagi tiba di planet markas Frieza, sebelum dia melemparkan bola energi raksasa ke markas Frieza. Saat bola energi melewati atmosfer, energi yang kuat menyebabkan seluruh planet bergetar dengan cepat. Lempeng tektonik retak, air laut menyembur turun, dan magma panas yang menyengat keluar dari dalam tanah. Apa itu? Dodoria dan Balfe memandang dengan gugup saat energi yang ditampilkan di layar besar dengan cepat mencapai batas atas rentang pengukuran. Tidak bagus, manusia itu ingin memusnahkan seluruh planet. Dodoria berteriak, aumannya langsung membuat semua alien panik. Cepat dan mulai pesawat luar angkasa. Kita harus segera pergi dari sini. Balfe dengan penuh kebencian menghentakkan kakinya dan berteriak. Setelah teriakannya, alien bawahan bereaksi dan dengan cepat bekerja dalam kesibukan. Seluruh gedung markas, seperti pesawat luar angkasa, menjulang ke langit. Gemuruh. Ledakan keras terdengar, yang tampak seperti bintang-bintang yang meledak. Diikuti oleh kilatan cahaya yang menerangi ratusan tahun cahaya. Di tengah ledakan tersebut, planet markas Frieza berubah menjadi debu alam semesta. Pangkalan Raja Alam Semesta pada suatu zaman telah menghilang dalam sekejap mata. Melihat puing-puing planet yang meledak berkeping-keping, Xia Yang memperhatikan dengan tenang beberapa saat dan kemudian menghilang menggunakan transmisi instan. Setelah melenyapkan Frieza, Xia Yang terus melaju, bergegas menuju wilayah pengaruh Raja Colt di bagian timur wilayah utara, di mana pertempuran sengit lainnya ditakdirkan untuk terjadi. Hanya saja terkadang bahkan orang bodoh pun bisa mendapatkan ide yang bagus, dan bahkan orang bijak pun terkadang bisa membuat kesalahan. Xia Yang tidak menyadari bahwa saat markas Frieza perlahan menghilang, sebuah pesawat ruang angkasa aneh berbentuk kerucut terbang keluar dari sana. Di bawah naungan energi yang sangat kuat, aura alien lemah di pesawat luar angkasa aneh itu seperti setitik cahaya di tengah kebisingan dalam gambar radar, itu tampak buram dan kacau. Balfe, cepat cari keberadaan Raja Frieza, kata Dodoria cemas. Tubuhnya yang gemuk terus gemetar karena cemas. Oke, komputer sedang mencarinya. Balfe menyeka keringat di kepalanya. Markas Frieza mengalami musibah,
hanya menyisakan beberapa ribu orang yang selamat yang jumlahnya tidak mencukupi. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Komputer dengan cepat mencari dan menganalisis semua puing di langit jauh. Namun karena banyaknya asteroid di sabuk asteroid, dan puing-puing yang dihasilkan oleh ledakan planet Markas, jumlah pencarian mencapai puluhan juta. Untuk menemukan jenazah Frieza di antara sekian banyak puing, banyaknya pekerjaan yang dilakukan sudah cukup membuat orang merasa lelah hingga terjatuh. Untungnya, mereka memiliki komputer untuk membantu, jadi kecepatannya meningkat pesat. Berbunyi, berbunyi. Komputer mengeluarkan bunyi alarm dan mulai memeriksa. Balfe, kami telah menemukan jejak Raja Frieza. Alien bermulut lancip maju untuk melapor. Cepat, cepat bawa Raja Frieza ke pesawat luar angkasa. Ya, alien itu menjawab dengan suara keras, lalu mengemudikan pesawat luar angkasa itu sedikit lebih dekat ke posisi target. Setelah beberapa saat, bongkahan es biru cerah muncul di jendela kapal, dan setengah bagian tubuh dari sosok putih terlihat samar-samar di bongkahan es tersebut. Saat menghadapi kematian, Ras Frost-Demon dapat memilih untuk membekukan diri dan memasuki keadaan mati suri. Pada saat itu, bagian luarnya secara alami akan tertutup lapisan es yang keras. Kekerasan bongkahan es ini sangat tinggi. Kekerasan spesifik berhubungan dengan kekuatan orang yang dibekukan. Sebelumnya, Frieza sudah lama menyadari bahwa mustahil baginya untuk menahan serangan Siaya, sehingga ia memutuskan untuk membekukan dirinya sendiri. Namun, tidak ada aura yang keluar darinya setelah memasuki keadaan mati suri, dia mampu menipu indera Siaya. Raja Frieza terluka parah. Semua alien sangat terkejut setelah melihat keadaan Frieza yang menyedihkan. Bongkahan esnya tidak terlalu besar, seukuran bola basket dan melingkari kepala Frieza. Benar-benar ada manusia yang begitu kuat di alam semesta sehingga bahkan Raja Frieza pun bukanlah tandingannya. Wajah Dodoria pucat pasi, jelas ketakutan. Dodoria segera sadar kembali dan berteriak, cepat persiapkan ruang penyembuhan tingkat paling tinggi, dan dengan hati-hati tempatkan Raja Frieza ke dalamnya untuk mengobati luka-lukanya. Meskipun Dodoria memiliki sekitar 20.000 kekuatan pertempuran, dan dia dapat hidup dengan nyaman dimanapun di alam semesta. Namun, setelah terbiasa dengan kehidupan berstatus dan berkuasa, mustahil baginya untuk tiba-tiba mengubahnya kembali ke kemiskinan. Masih banyak tempat di mana dia harus bergantung pada Raja Frieza. Ya, Tuan Dodoria. Mendengarnya, alien di sebelahnya bergidik. Mereka dengan cepat dan hati-hati membawa bongkahan es yang merupakan Raja Frieza yang membeku. Melihat pupil iblis bermata merah di bongkahan es, meskipun Raja Frieza telah tertidur lelap saat ini, hati mereka masih sangat ketakutan. Gulu-gul. Di kabin penyembuhan hijau, bongkahan es biru cerah mulai larut, dan tak lama kemudian kelopak mata Frieza bergetar, dia mulai sadar kembali. Cepat, terus tambahkan cairan nutrisi. Kita harus membiarkan Raja Frieza pulih dengan cepat. Dodoria berteriak kaget. Dodoria, ini auksin yang baru dikembangkan, dan mungkin tubuh Raja Frieza yang rusak bisa tumbuh lagi. Balfe sedang memegang wadah berwarna darah yang berisi zat lengket seperti darah. Kalau begitu, cepat tambahkan. Oke, Balfe mengangguk dan menuangkan larutan lengket ke dalam kabin penyembuhan melalui tabung. Zat berwarna darah segera muncul di kabin penyembuhan hijau. Benar saja, dengan tambahan zat berwarna darah, tempat di mana tubuh Frieza terpenggal mulai menggeliat, dan perlahan daging mulai tumbuh secara gila-gilaan. Setelah melihat ini, senyuman tidak bisa tidak muncul di wajah katak Balfe. Hahaha, Balfe, kamu benar-benar hebat. Raja Frieza akan segera pulih ke keadaan semula, kata Dodoria sambil menepuk bahu Balfe. Selama Raja Frieza bisa pulih. Beberapa hari kemudian, di bagian timur wilayah utara, di istana Raja Colt. King Colt telah menerima kabar tentang penyerangan markas Frieza. Sejak dia menerima berita itu, Raja Dingin merasa tidak enak badan. Frieza mengalami serangan, ini adalah provokasi yang sangat serius terhadap ras Frost di mencabang King Colt miliknya. Siapa yang menyerang Frieza? Raja Dingin memegang dagunya sambil duduk di singgasana ketika salah satu jarinya mengetuk kursi, mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Orang kulir itu meninggal di wilayah timur dan hanya dirinya sendiri yang bisa disalahkan. Namun, markas Frieza pun mengalami serangan. Ini agak menarik, apakah karena seseorang telah melihat bahwa kekuatan keluarga Coltku telah rusak dan berniat untuk membersihkan semuanya dalam satu gerakan? Apakah itu pihak Raja Davido, atau Kai Utara? Raja Dingin tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang setinggi 3 meter seperti gunung, penuh penindasan. Alien di sebelahnya diam karena takut dan tidak berani bersuara. Raja Dingin tidak tahu bahwa ketika dia sedang memikirkan siapa yang menyerang Frieza, orang yang terlibat, Siaya, telah bergegas ke planet tempat dia tinggal. Ini adalah istana Raja Colt. Selama Raja Dingin juga terbunuh, ras Frost-Demon di wilayah utara tidak akan ada lagi. Siaya menatap aula istana megah di bawah dengan ekspresi mematikan. Bab 235, Planet Hongshan dalam bahaya. Sementara itu, ketika Siaya membunuh iblis embun beku di wilayah utara, jauh dari planet Hongshan di wilayah timur, sebuah pesawat ruang angkasa datar dan besar sedang melewati kehampaan langit berbintang yang gelap. Ia melaju dengan kecepatan sangat tinggi, terlebih lagi, ia bergerak menuju ke arah planet Hongshan. Tidak lama kemudian, pesawat luar angkasa tersebut memasuki galaksi tempat planet Hongshan berada. Dua bintang biner yang saling terkait sudah terlihat. Pada saat ini, para Saiyan,
yang berada jauh di berbagai tempat di planet Hongshan, menghentikan apa yang mereka lakukan. Merasakan dengan penuh perhatian sejenak, wajah mereka dengan cepat berubah. Banyak aura asing dan jahat muncul di luar planet Hongshan. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini adalah penyusup. Seseorang berani menyerang planet Hongshan. Mereka semua sulit mempercayainya. Dengan kekuatan planet Hongshan saat ini, sudah sangat bagus bahwa mereka tidak menyerang orang lain. Sebaliknya, ada seseorang yang menyerang planet Hongshan. Di atas kota tempat orang saya berada, sinyal peringatan melonjak ke langit, dan serangkaian alarm melengking segera bergema satu demi satu. Setiap Saiyan yang berada di planet Hongshan segera mengerti, dan tanpa kecuali bergegas menuju balai penjaga dan investigasi. Untungnya, para Saiyan tersebar di area kecil. Segera, hampir 20.000 Saiyan berkumpul di sini. Sebelumnya, lebih dari 1.000 anggota korps penjaga telah lama tiba di sini, dan mereka menunggu dalam formasi di aula penjaga. Tuan Luther, kita telah sampai di planet Hongshan. Saat pesawat luar angkasa perlahan-lahan melambat dan berhenti, seorang alien berdiri tegak dan berkata. Melalui kaca transparan pesawat luar angkasa, dua planet indah, satu hitam kemerahan dan satu lagi biru, terlihat tak jauh dari situ. Oke, Luther sedikit mengangguk, dan mata ungunya bersinar karena haus darah. Dia memandang planet Hongshan dari kejauhan dan berkata, ini benar-benar planet yang indah. Orang itu, Karuk, berkata bahwa kekuatan penduduk asli planet Hongshan tampaknya menduduki peringkat pertama di antara beberapa bintang terdekat. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Mendengar perkataannya, bawahannya melangkah maju satu persatu dan menjilatnya sambil tersenyum. Sir Luther terlalu memuji mereka. Bagaimana penduduk asli yang remeh ini bisa dibandingkan dengan Sir Luther? Luther tertawa dan melambaikan tangannya. Mendaratkan pesawat luar angkasa di planet Hongshan. Jika penduduk asli ini berakal sehat, tidak ada salahnya menerima mereka sebagai bawahan. Pasukan ayah cepat atau lambat akan bergerak menuju wilayah timur. Karena planet Hongshan berada di pinggiran barat wilayah timur, ia dapat berfungsi sebagai posisi terdepan ketika pertempuran terjadi. Saya khawatir penduduk asli ini tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Para jenderal korps yang dipimpin oleh Luther berdiri dan tertawa. Orang-orang ini mengikuti Sir Luther berperang kemana-mana dan sudah terbiasa melihat kehancuran planet dan genosida. Menghadapi invasi musuh asing, ras yang cukup cerdas umumnya akan memilih untuk melawan, yang menurut mereka adalah kebodohan dan mendekati kematian. Tidak mau menyerah. Lalu, kalahkan mereka sampai mereka menyerah. Luther berdiri dengan anggun dan berjalan ke depan aula. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah pesawat luar angkasa mendarat, kalahkan penduduk asli itu sampai mereka menyerah. Ya, dimengerti, Tuan Luther. Kerumunan orang di pesawat luar angkasa berteriak serempak, dan kemudian mereka mulai melakukan pemanasan. Mereka menunggu pesawat luar angkasa berhenti, setelah itu mereka akan melakukan pembantaian gila-gilaan. Berbagai macam alien ini merupakan bagian dari pasukan utama Raja Davido ketika berperang di wilayah barat. Raja Davido mengirim mereka untuk mengikuti Luther ke planet Hongshan. Mereka harus memperhatikan perjalanan Luther kali ini. Tentu saja, Raja Davido tidak mengirimkan bawahannya ini karena pentingnya planet Hongshan, karena planet Hongshan yang sepele tidak layak disebut di matanya. Alasan utama pengiriman bawahan ini adalah untuk membangun markas yang dapat digunakan saat menaklukkan wilayah timur di masa depan. Hal itu sebagai persiapan untuk memperebutkan hegemoni atas wilayah timur di masa depan. Tiba-tiba, lintasan peluru yang dekat dan banyak seperti jaring raksasa muncul di layar besar, mencoba membungkus pesawat luar angkasa Luther. Para alien itu kaget, tapi kemudian mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Penduduk asli planet Hongshan ini, tidakkah mereka tahu bahwa senjata mereka tidak berpengaruh pada kita? Sinar laser merah ditembakkan dari permukaan pesawat luar angkasa, dan target yang terkena langsung ditembak jatuh satu persatu. Namun, masih banyak yang menembus jaring pertahanan pesawat luar angkasa tersebut. Gemuruh, terjadilah getaran besar yang berlangsung beberapa saat. Luther mengulurkan tangannya ke pagar untuk menopang dirinya sendiri, kulitnya jelek. Tuan Luther, mari kita keluar dan hancurkan senjata berbasis luar angkasa mereka. Melihat wajah Luther berubah, beberapa alien buru-buru berdiri dan meminta. Luther melambaikan tangannya dengan corak jelek saat sudut mulutnya sedikit melengkung. Sepertinya teknologi planet Hongshan cukup bagus. Tidak disangka itu tidak jauh berbeda dengan teknologi tertinggi di wilayah barat kita. Ketika mendapat perintah, mereka segera berbalik, keluar dari pesawat luar angkasa, lalu melihat ke arah sumber serangan. Mereka berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan banyak peluru energi seperti pisau. Setelah beberapa saat, suara serangan itu tiba-tiba berhenti. Hahaha, serangan mereka sangat tidak berguna. Saat ini, di aula penjaga planet Hongshan. Tuan Adri, senjata berbasis luar angkasa yang kami kerahkan di luar sistem binari star dihancurkan oleh pihak lain, kata seorang perwira muda Veidaya dengan ekspresi muram. Adri mengangguk dan menatap layar lebar sambil berpikir sejenak, akhirnya, dia menoleh ke arah orang Veidaya di samping sambil berkata, segera laporkan di mana mereka akan mendarat. Seorang Veidaya mengoperasikan komputer beberapa saat dan langsung menjawab, lokasi pendaratan sudah dihitung. Mereka akan mendarat di belahan bumi barat, di hutan Kamei. Adri mengangguk dan segera melihat ke arah Bardock di samping. Musuh kali ini sangat tangguh. Wajah Adri sangat serius. Memang,
Kentang goreng kecil tidak terlalu ditakuti, tapi ada aura yang jauh lebih hebat di antara mereka. Aura gelap dan berdarah yang membuat orang gemetar mengingatkanku pada Frieza. Bardock tampak serius. Ini mungkin musuh paling tangguh yang pernah dihadapi planet Hongshan. Sayangnya, Little Ya tidak ada di planet ini saat ini. Kalau tidak, musuh itu tidak akan terlalu ditakuti. Rebecca menghela nafas, kekhawatiran muncul di antara alisnya yang indah. Sangat disayangkan musuh datang tepat padahal satu-satunya Super Saiyan di planet Hongshan tidak ada. Tuan Xia tidak bisa terus-menerus berada di planet Hongshan. Orang saya harus meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Mata Bardock bersinar dengan semangat juang yang kuat. Bangsa Saiyan adalah ras pertarungan. Mereka dilahirkan untuk berperang, dan tidak takut mati saat berperang. Kekuatan seorang individu tidak bisa mewakili kekuatan seluruh ras. Meskipun Sir Xia adalah seorang Super Saiyan, mustahil baginya untuk mengawasi balapan kapan saja dan di mana saja. Juga, sebagai perlombaan pertarungan, jika pemimpin mereka masih perlu melindungi mereka sepanjang waktu, lalu, apa arti keberadaan mereka? Untuk amannya, biarkan orang Feidaya memberitahu Little Ya. Saran Rebecca. Oke, sebentar lagi, aku akan bergabung dengan Miers dan memblokirnya, dan kamu akan mengurus kentang goreng kecil itu. Siling terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menunjukkan senyuman cemerlang. Senyuman itu bagaikan bunga sakura yang mekar di musim semi, menghapus kekhawatiran di hati mereka. Ya, selain Xia yang perkasa, ada juga Siling dan Miers di planet Hongshan. Keduanya pasti bisa mengalahkan musuh setelah bergabung. Bab 236, Setan Beku Luther. Tidak, kalian berdua masih terlalu lemah untuk bertarung sendirian. Jadi, biarkan para prajurit Guardian Corps dan orang Saiyan lainnya menangani kentang goreng kecil itu, sementara aku, Bardock, Brook, dan yang lainnya akan membantumu, kata Adris sambil memukul meja. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai tingkat tak tertandingi di seluruh dunia, mereka jauh lebih kuat daripada orang Saiyan lainnya. Oke, bagus. Benar, ada juga anak muda Saiyan dan Saiyan yang memiliki kekuatan pertempuran lemah. Suruh mereka pergi dari sini secepat mungkin, kata Miers tiba-tiba. Siling meliriknya dan berkata kepada istri Bardock, Gin, segera bawa Elise dan yang lainnya ke tempat laun. Begitu perang dimulai, tidak akan ada tempat yang aman di seluruh planet ini. Karena Pulau Terapung Laun terletak di dimensi lain, pulau ini dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara. Begitu perang pecah di sini, tidak ada yang bisa merawat anak-anak tersebut. Jika tangan mereka terikat, hal itu mungkin menambah variabel dalam pertarungan. Terlebih lagi, dengan intensitas energinya saat ini, sisa-sisa kekuatan yang meletus selama pertarungan bahkan mungkin akan menghancurkan planet ini secara serius. Oke, jawab Gin cepat, lalu keluar untuk mengatur personel evakuasi. Melihat sosok Gin yang pergi, Siling dengan tegas menatapnya sejenak, sebelum dia berbalik dan berkata, semuanya, pergilah bersamaku untuk mengusir semua penjajah. Ya, Nyonya Siling, usir mereka, usir mereka. Lebih dari 1000 prajurit Guardian Corps mengangkat kepala mereka dan berteriak keras, sepertinya melampiaskan kesuraman di hati mereka, sebelum mengikuti Siling dan yang lainnya pergi. Orang-orang Saiyan di luar juga mengikuti mereka sambil berteriak keras. Segera, hampir 20.000 sosok melonjak ke langit dan bergegas menuju musuh. Belahan bumi barat, hutan Kamei. Ini adalah semenanjung lempeng tektonik yang separuhnya dikelilingi oleh lautan. Hutan di atas subur dan penuh vitalitas. Pada saat ini, bayangan besar diproyeksikan ke hutan lebat, dan guncangan hebat diikuti oleh angin kencang. Sebuah raksasa yang menutupi langit dan matahari, melewati atmosfer biru langit dan jernih dan mendarat di tanah. Kaca, sebagian besar kayu hutan yang hijau dan subur hancur karena beratnya, dan tanah yang keras runtuh karena bebannya yang sangat besar, tenggelam beberapa meter. Beberapa cakar baja besar menonjol dari dasar pesawat luar angkasa. Tanahnya lembut seperti tahu, ketika cakar baja raksasa menembus jauh ke dalam tanah. Setelah pesawat luar angkasa berhenti dan stabil, pintu perlahan terbuka, dan kerumunan alien yang memegang meriam energi dan mengenakan baju besi serupa menyerbu keluar dari pintu. Segera, dengan pesawat luar angkasa sebagai pusatnya, area dalam jarak beberapa ratus meter menjadi seperti sarang lebah. Semua titik hitam kecil mengelilinginya. Tanah dan langit penuh dengan siluet hitam yang tampak mempesona. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Orang-orang ini semuanya ahli dari King Davidos Corp, dan mereka memiliki kekuatan pertempuran di atas 3000. Di belakang, Luther dalam balutan gaun berwarna putih, keluar dari pesawat luar angkasa dengan santai sambil memandangi pemandangan indah di sekitarnya yang membuat orang merasa segar dan bahagia. Mulut Luther berkerut. Anak-anak, berjuanglah sepuasnya, bunuh penduduk asli planet Hongshan sampai mereka menyerah. Bunuh-bunuh. Ya Pak, beberapa ribu alien berteriak keras, dan aura buas dan gelap dengan cepat menyebar dengan pesawat luar angkasa sebagai pusatnya. Di laut sekitar hutan Kamei, riak-riak kecil muncul di laut biru-biru seiring dengan angin. Alien dari Korps Raja Davido yang dipimpin oleh Luther dan tentara Saiyan yang dipimpin oleh Siling dan lainnya bertemu di sini. Untuk sesaat, ombak biru yang tenang tiba-tiba menimbulkan gelombang besar. Ombak yang bergelombang mengeluarkan semburan air putih, dan aura yang kuat dan mengesankan bertabrakan di udara. Langit tampak langsung terbelah menjadi dua bagian saat aura kuat kedua kelompok itu saling menempel, membuat suara, zizi. Penduduk asli di planet Hongshan adalah orang saya.
Luther sangat terkejut. Logikanya, seharusnya semua Saiyan di alam semesta dibunuh oleh Frieza. Mungkinkah selain planet Vegeta, ada lebih dari satu negara Saiyan di alam semesta? Setelah tertawa beberapa saat, Luther mengepalkan tinjunya. Apa bedanya? Tidak peduli berapa banyak orang saya, menurut instruksi yang diturunkan oleh nenek moyang, mereka harus dibunuh tanpa kecuali. Luther tidak akan memainkan permainan, memelihara ternak di kandang, seperti Frieza. Selama masih ada seseorang yang sedikit mengancam, lebih baik dibasmi secepatnya. Awalnya saya masih memikirkan apakah akan menerima mereka sebagai bawahan. Sekarang sepertinya saya tidak perlu memikirkannya. Menurut legenda yang diturunkan oleh nenek moyang, Saiyan adalah ras yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak tahu betapa berbahayanya monyet liar ini, lebih baik tidak membiarkan mereka tetap hidup. Luther dengan hati-hati merenung dalam hatinya dan dia segera mengambil keputusan. Ketika Luther sedang mengamati orang saya, Siling dan yang lainnya juga memperhatikan mereka. Saat melihat penampilan Luther, wajah Siling sedikit berubah. Ini benar-benar ras iblis embun beku. Jantung Siling dan yang lainnya tiba-tiba berdebar kencang. Orang di depan mereka, baik aura maupun penampilannya, tampak sangat mirip Kuler yang mereka lihat di planet Bahert. Meskipun Luther terlihat agak berbeda dari Kuler, yang satu berkulit ungu dengan pupil berwarna merah darah, dan orang di depannya berkulit biru dengan pupil ungu, dia masih terlihat sangat mirip dengan Kuler dalam keadaan normalnya. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah Frost Demon. Saya tidak menyangka ras Frieza lah yang menyerang planet Hongshan. Mungkinkah ras Saiyan dan Frost Demon benar-benar ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan? Pada saat ini, Super Saiyan terkuat dari Saiyan sedang menyerang markas Frieza dan King Cold di area utara, sementara, di sini, di markas Saiyan, Frost Demon lainnya telah datang. Situasi ini sungguh terlalu aneh. Siling, musuhnya sama dengan Frieza, seorang Frost Demon. Berhati-hatilah saat bertarung. Rebecca diam-diam tiba di samping putrinya dan memberi nasihat. Siling mengangguk dan menatap Miers. Wajah kecil Miers tegang, dan juga mengangguk penuh pengertian. Kemudian, dia mengikuti Siling dan berpisah dari pasukan untuk terbang menuju tempat tersembunyi. Namun, karena pose teknik fusi Metamoran terlalu memalukan, mereka tidak bersedia menampilkannya di depan orang lain. Karena itu, mereka mencari tempat yang tersembunyi dan siap untuk bertransformasi. Luther tidak peduli dengan dua orang yang pergi dari antara puluhan ribu orang saya, dan sebaliknya, murid ungunya menangkap sekelompok besar orang saya di seberangnya dengan penuh minat. Cek, banyak sekali orang Saiyan. Luther melipat tangannya di depan dada saat sudut mulutnya membentuk ekspresi kejam, dan dia berkata kepada bawahannya dengan suara dingin, bunuh semua orang saya ini. Wah, ribuan alien di belakang Luther meraung dan segera bergegas menuju Adri dan yang lainnya. Adri melambaikan tangannya, prajurit korps penjaga dan orang Saiyan lainnya, serang. Jangan menunjukkan belas kasihan, dan musnahkan semua penjajah ini. Bunuh-bunuh. Dengan satu perintah, semua Saiyan meningkatkan aura mereka secara maksimal dengan mata merah. Dalam sekejap, energi yang melonjak dan dahsyat melonjak ke langit. Setelah sinar listrik yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, hampir 20.000 orang Saiyan menyerang pada saat yang bersamaan. Lampu listrik langsung menutupi garis pandang, dan setiap bola api besar seperti matahari terbit perlahan. Gemuruh, ombak terus bermunculan, dan suasana tenang pun pecah. Banyak orang terbunuh, tetapi hanya pembantaian sepihak yang terlihat. Meskipun alien dari Korps Raja Davido adalah veteran, kekuatan lawan mereka jauh melampaui mereka. Selain itu, kekuatan pertempuran hampir semua anggota korps penjaga berada di atas 10.000, dan bahkan kekuatan pertempuran prajurit Saiyan biasa itu sekitar 5 hingga 6.000. Ditambah dengan perbedaan jumlah orang, beberapa ribu orang hingga beberapa 10.000 orang, yang perbandingannya hampir 1:10. Keuntungan absolut sejak awal ada di pihak planet Hongshan. Bab 237, Raja Dingin. Luther dengan tenang menatap siluet yang jatuh dari langit, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Tepuk-tepuk-tepuk, lalu dia bertepuk tangan ringan. Dia melirik ke arah orang-orang Saiyan dan tersenyum tipis. Wah, saya tidak menyangka orang saya di planet Hongshan begitu luar biasa. Saya tidak melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia. Kamu bisa tetap bahagia sebanyak yang kamu suka untuk saat ini, karena setelah aku menyerang beberapa saat, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Luther berbicara dengan arogan dan tidak menaruh perhatian pada orang saya yang remeh. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Adri berkata kepada semua orang dengan nada serius. Semua orang mengangguk dan mengambil tindakan pada saat bersamaan. Karena lawan mereka juga seorang Frost Demon seperti Frieza, Adri dan yang lainnya menggunakan kekuatan penuh mereka di awal pertarungan. 8 hingga 9 orang mengepung Luther dan secara bersamaan menggunakan segala macam jurus ampuh. Dalam sekejap, energi merah dan biru saling terkait. Menghadapi serangan Adri dan yang lainnya yang badai dan hujan deras, Luther memandang dengan senyuman di wajahnya. Tubuhnya berayun ringan, lalu dia mengulurkan jarinya dan mengubahnya menjadi pedang tajam sebelum mengayunkannya dengan suara teredam. Ujung jari Luther yang diliputi cahaya biru seperti mata bor keras yang mengebor pelat besi yang menyebabkan Adri dan yang lainnya melesat tak terkendali. Puci, sebuah kekuatan yang kuat menghantam dada mereka, dan mereka semua memuntahkan darah. Kulit Adri pucat saat dia dan Bardock saling berpandangan, keduanya bisa melihat ketidakpercayaan dan keterkejutan di mata satu sama lain.
Frost Demon ini, Luther, sungguh sangat tangguh. Serangan kekuatan penuh mereka tidak hanya tidak memberikan efek apapun, tetapi mereka juga terluka parah hanya dalam beberapa ronde. Harus diketahui bahwa orang saya yang hadir di sini semuanya memiliki kekuatan puncak, mereka memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 100.000, dan hampir 200.000. Mungkinkah Frost Demons adalah eksistensi yang konyol? Frieza memang seperti itu, Cooler pun seperti itu, dan bahkan orang di depan mereka pun seperti itu. Tidak bagus, serangan kita tidak efektif sama sekali. Alice berteriak. Lagi pula, dia masih belum menggunakan kekuatan aslinya, tidak, mungkin itu bahkan bukan pemanasan untuknya. Brook dengan cepat mundur selangkah dan berkata, matanya berkedip. Sejak dia mempelajari seni bela diri tradisional bumi, Brook memiliki kemampuan yang kuat untuk mengamati orang. Dari penampilan Luther yang santai dan acuh tak acuh, dia bisa melihat bahwa lawan mereka belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, mereka terluka parah. Perbedaannya begitu besar sehingga Adri dan yang lainnya merasa cemas, namun mereka sekali lagi mulai menyerang Luther dengan gencar. Mati, suara sedingin es terdengar. Pupil ungu Luther berkilauan dengan kilau yang provokatif saat dia mengangkat telapak tangannya, kelima jarinya bergerak di udara seperti sedang memainkan alat musik. Tiba-tiba, bola energi ungu kebiruan mengembun menjadi bola seperti tetesan hujan kecil, dan kemudian perlahan berubah menjadi bola energi ungu besar. Huala, angin bertiup kencang, kilat menyambar, dan guntur menderu. Langit biru cerah menjadi mendung, dan air laut berwarna hitam kemerahan bergejolak sehingga menimbulkan gelombang besar setinggi 1 kilometer. Kaca, bebatuan di dasar pulau tiba-tiba terbelah. Beberapa batu besar dan kecil jatuh ke laut. Tidak bagus, cepat mundur. Mata Adri terbuka lebar saat dia buru-buru berteriak, lalu dia meraih tangan Rebecca di dekatnya dan buru-buru lari ke kejauhan. Gemuruh, bola energi itu jatuh dengan suara keras dan menghancurkan kerak planet Hongshan sedalam ribuan meter. Magma yang membara menyembur keluar bersamaan dengan bau belerang yang tidak sedap. Lava tersebut mengalir ke laut, menyebabkan sejumlah besar uap panas yang kabur naik. Permukaan seluruh planet hitam kemerahan bergetar, dan awan debu besar, seperti tirai hitam, dengan cepat menutupi langit, menghalangi sinar matahari. Warna redupnya seperti tinta yang terbalik dan tumpah ke seluruh tanah. Pada saat ini, aura yang kuat dan mengesankan mulai naik ke langit, dan tampaknya mendekat dari kejauhan. Dibandingkan dengan aura gelap Luther yang sedingin es dan menusuk tulang, aura ini berkobar dan tak terbatas, meski sama kejamnya, hal itu membuat orang merasa tenang. Cahaya keemasan melintas dari cakrawala yang jauh. Ketika sudah dekat, terlihat seorang wanita menarik dengan rambut panjang berkibar. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jaket kecil berlapis ganda yang mirip dengan Metamorans, dan celana panjang putih dengan pita merah diikat di atasnya. Mei Ling lah yang selesai melakukan fusi. Pada saat ini, mata Mei Ling sedingin es, dan beberapa helai rambut di depan dahinya berkibar di udara karena auranya yang kuat. Lekuk tubuh yang ramping dan halus menggambarkan sosok gadis itu yang dewasa dan cantik. Setelah Siling dan Miers bergabung menjadi Mei Ling, kekuatan pertempurannya melonjak hingga 6 juta. Ayah, kalian semua mundur, dan serahkan Frost Demon ini padaku. Mei Ling berteriak ke arah Adri dengan suara dingin. Siling biasa dipanggil Adri, ayah cara informal memanggil ayah. Setelah bergabung dengan Miers ke Mei Ling, dia memanggilnya ayah formal. Intinya, Mei Ling memiliki kepribadian yang benar-benar baru. Oke, hati-hati. Adri mengangguk kecil. Dia tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatan pertempuran, beberapa ratus ribu, yang sangat sedikit, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Luther. Jika mereka menyerang dengan gegabah, itu hanya akan mengganggu pertarungan antara Mei Ling dan Frost Demon. Oleh karena itu, dia dan yang lainnya dengan hati-hati mundur beberapa ribu meter, meninggalkan medan perang kepada Mei Ling dan Luther. Kemudian, dia mulai memperhatikan dengan cermat. Saiyan, kenapa kamu tidak punya ekor? Ngomong-ngomong, melihatmu, sepertinya kamu agak berbeda dari orang Saiyan lainnya. Sambil tersenyum tipis, Luther tampak agak terkejut, tapi suaranya tidak terganggu. Kekuatannya yang kuat memberinya kepercayaan diri yang luar biasa, memungkinkan dia untuk mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan kompleks dan tidak dikenal apapun yang dia hadapi. Karena dalam pandangannya, kecuali ayahnya Raja Davido, Raja Dingin dan Cooler yang juga berasal dari ras Frost Demon, tidak ada yang bisa mengancamnya. Mei Ling sedikit mengernyit, matanya yang cerah menatap Frost Demon yang seputih salju. Dia memberinya perasaan penuh penindasan yang bahkan lebih kuat daripada perasaan menindas yang biasa diberikan si ayah padanya. Tentu saja, karena kedekatannya dengan si ayah, dia biasanya tidak akan berubah menjadi Super Saiyan. Secara keseluruhan, kilauannya sangat kuat, namun jauh dari level Cooler yang akan membuat orang merasa putus asa. Jika aku dengan paksa berubah menjadi bentuk pseudo Super Saiyan, aku mungkin bisa mengalahkannya. Tapi, dalam kondisi fusi saya tidak bisa menggunakan skill cloning. Sial, hanya jika aku bisa berubah menjadi Super Saiyan sungguhan. Mei Ling menghela nafas dalam hatinya. Mei Ling dan Luther berdiri saling berhadapan di kejauhan ketika segala sesuatu di dunia tampaknya tenggelam dalam keheningan. Pada saat yang sama, di wilayah paling timur di area utara, galaksi tempat markas besar Raja Colt berada menjadi sangat kacau. Berbagai meteorit besar dan kecil tersebar padat di orbit suatu planet. Di tempat yang jauh, puing-puing sebuah planet besar melayang-layang.
Di ruang yang dalam dan sunyi, dua sosok dikelilingi meteorit. Salah satunya berbadan putih dengan kulit berwarna ungu seperti kristal di kedua lengan, bahu, dan bagian atas kepala. Mata merah darahnya memancarkan sinar jahat seperti mata iblis. Dia adalah Raja Dingin, tapi penampilannya berbeda dari penampilannya di keadaan normal. Saat ini, King Cold berada dalam bentuk akhir yang sama dengan Frieza. Saat ini, tidak seperti bentuk akhir Frieza yang bertubuh mungil dan muda, bentuk akhir Raja Cold jauh lebih seimbang dan tinggi. Tubuhnya yang kuat dan berotot penuh dengan otot yang kuat, kekuatan yang luar biasa dan daya ledak. Seperti inilah seharusnya rupa kaisar suatu zaman. Dalam karya aslinya, King Cold meninggal dengan sangat mengenaskan. Ketika dia datang ke bumi bersama Mesha Frieza untuk mencari Super Saiyan untuk membalas dendam, dia dibunuh oleh Trunks yang datang dari masa depan. Kematiannya terlalu sederhana. Bahkan hingga meninggal, ia agak malu dengan identitasnya sebagai ayah Frieza. Dan di sisi berlawanan dari Raja Dingin, adalah seorang pejuang yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura emas yang bersinar, Super Saiyan Siaya. Belum lama ini, ketika Raja Dingin, di dalam istananya, sedang menebak-nebak siapa yang membunuh Frieza, Siaya, sang pembunuh, muncul di hadapan Raja Dingin. Setelah pertempuran sengit, planet Cold berubah menjadi debu di tengah ledakan besar. Puing-puing planet tersebar di orbit sebelumnya. Bab 238, Berjuang di Luar Angkasa. Saya tidak menyangka Super Saiyan benar-benar ada. Legenda yang diturunkan oleh nenek moyang tidaklah salah. Sepertinya Frieza dibunuh olehmu. Melihat orang tidak jauh dari sana yang seluruh tubuhnya memancarkan aura terbakar keemasan, wajah Raja Dingin tampak kaku, suaranya sedih, dan dia juga merasa heran. Siaya mengangguk dan tersenyum, kamu jauh lebih pintar dari Frieza. Setidaknya Anda mengenali identitas saya. Bahkan sampai Frieza meninggal, dia tidak mengira aku adalah seorang Super Saiyan. Dia mengira aku adalah prajurit kuno yang diciptakan oleh orang Veidaya. Petik 2. Frieza, si bodoh itu, aku sudah lama memperingatkannya untuk membunuh semua orang Saiyan secepat mungkin. Dia tidak menganggapnya serius. Sekarang, hal itu akhirnya menyebabkan bencana. Mendengarnya, Raja Dingin sedikit mengerutkan kening dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, dan kemudian ekspresinya berubah serius saat dia bersiap untuk bertahan. Menurut ajaran leluhur yang diturunkan dari nenek moyang ras Frost di Mencilet, selama mereka melihat Saiyan, mereka harus membunuh mereka sesegera mungkin. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, keluarga Raja Dingin melupakan peringatan tersebut, dan Frieza bahkan melanggar ajaran leluhur dan menerima Saiyan dari planet Vegeta sebagai bawahannya. Hari ini, ketika dia melihat Super Saiyan tiba-tiba muncul, Raja Dingin merasa hatinya seperti dihancurkan oleh palu, dia akhirnya mulai melihat kesalahannya. Namun karena percaya diri pada kekuatannya sendiri, Raja Dingin masih tidak menyadari bahwa nyawanya sudah terancam. Kekuatan pertempuran Raja Dingin dalam bentuk akhir adalah sekitar 450 juta. Secara alami, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Frieza, tapi masih kurang jika dibandingkan dengan kekuatan pertempuran kuler. Siaya memandangnya dengan serius saat keterampilan rahasia mata roh memaparkan situasi lawannya. Meskipun kekuatanku di atas King Cold, keuntungannya tidak terlalu besar. Siaya berpikir dalam hati. Pada tingkat pertempuran yang lebih tinggi, 480 juta kekuatan pertempuran dan 450 juta kekuatan pertempuran, meskipun tampaknya memiliki perbedaan sebesar 30 juta, jika sebenarnya tercermin dalam kekuatan, perbedaan kecil ini tidak sebesar yang mungkin terjadi, pikiran. Selama pertarungan, kemampuan bereaksi, dan seberapa baik Anda menunjukkan kekuatan Anda di tempat juga memainkan peran penting, keduanya dapat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, meskipun Siaya tahu bahwa kekuatan pertempurannya berada di atas King Cold, dia tidak berani sedikit pun ceroboh saat menghadapi King Cold. Perkelahian berubah dengan cepat. Jika tidak mengontrol tempo, bukan tidak mungkin akan menemui kegagalan yang tidak terduga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura terbakar emas mengamuk, dan lampu listrik tiba-tiba menyala di mata hijau transparan Siaya sebelum tubuhnya bergerak seperti kilat. Pergerakannya sangat cepat karena dia memiliki kemampuan ruang waktu untuk membantu. Dia bergerak maju mundur di lingkungan vakum seperti ikan di air. Dalam 1/10.000 detik, bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya terhubung. Bayangan-bayangan ini tersebar di mana-mana di luar angkasa, dan setiap titik ditempatkan tepat seolah-olah dilakukan melalui perhitungan yang cermat. Pada saat ini, cahaya bintang keemasan menyebar di jaringan besar, mengunci King Cold dengan kuat di tengahnya. Sejauh yang dia bisa lihat, hanya bayangan emas yang tampak nyata atau tidak nyata yang bisa dilihat. King Cold tampak tegang, dan pipinya yang dingin bergerak-gerak. Meskipun dia tidak dapat memahami tindakan lawannya, Raja Dingin tahu bahwa kekuatan Super Saiyan di depannya tidak kalah dengan miliknya. Menghadapi pergerakan musuh, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh dan membiarkan musuhnya bertindak, sehingga Raja Dingin merespon dengan cepat. Lengannya mulai berputar cepat, berayun dengan kecepatan luar biasa. Gelombang energi biru yang besar terbentuk dengan menyia-nyiakan energinya yang tampaknya tidak ada habisnya, dan segera, seolah-olah permukaan danau yang tenang tiba-tiba runtuh, gelombang energi yang besar muncul. Gelombang energi es. Dengan teriakan yang keras dan keras, lebih dari 100 sinar energi tiba-tiba muncul di depan tubuh Raja Dingin, dan seperti naga energi besar yang melonjak keluar dari jurang, bersiul ke depan dengan suara gemuruh. Kemudian terjerat dalam diagram geometris yang kompleks, membentuk zona energi yang kuat dan dinamis. Setelah melihat ini, Siaya mengerutkan kening.
King Cold melanjutkan serangan dan dengan cerdik menetralisir serangannya. Menghadapi serangan King Cold, dia pun dengan cepat merespon. Kedua telapak tangannya menyatu, dan energi emas melonjak. Gemuruh, energi biru dan kecemerlangan emas bertemu, tetapi diperkirakan tidak ada pemandangan yang menggemparkan dunia. Keduanya gemetar hebat, seperti fenomena pemusnahan yang terjadi setelah materi positif dan negatif bertemu satu sama lain. Setelah itu, bola api merah menyala perlahan naik, suhu tinggi yang terik tanpa suara melelehkan semua materi di langit berbintang, dan kemudian ruang angkasa meluas, menyebar ke segala arah. Itu adalah gelombang penyebaran berbentuk bola yang samar-samar terlihat dengan mata telanjang, dan seperti tetesan air transparan, ia menyebar menuju kedalaman alam semesta. Siu, 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 Siaya tiba-tiba melangkah maju, meninggalkan bayangan buram di tempatnya, dia menghilang diam-diam, dan kemudian muncul kembali di dekat Raja Dingin. Cepat, Raja Dingin menjadi pucat karena terkejut. Namun, Raja Dingin, bagaimanapun juga, adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Setelah kejutan singkat itu, dia dengan cepat menjadi tenang, dan tubuhnya, sebelum otaknya bereaksi, secara naluriah melancarkan serangan. Hah, sebuah pukulan kuat menghantam Siaya, tapi langsung menembus tubuh Siaya. Ini adalah bayangan setelahnya. Dia tidak merasakan sensasi tinju mengenai benda padat. King Cold langsung mengerti bahwa serangannya telah gagal, jadi dia berbalik dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Di sini, pukulan kuat lainnya terjadi, namun, sayangnya serangan itu gagal lagi, namun kali ini Raja Dingin tidak kecewa, malah sudut mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas. Bang! Lengan putih dan berotot itu tiba-tiba mundur, dan ekor di belakangnya bergerak seolah-olah itu adalah anggota tubuh kelima. Berdebar, tidak ada suara getaran saat cahaya terdistorsi, dan tubuh Siaya tiba-tiba terbang keluar. Dia segera merentangkan kedua tangannya, dan topan energi terbentuk, menghentikan tubuhnya di angkasa seolah-olah itu adalah jaring besar, dengan cepat menghilangkan energi kinetik tubuhnya. Siaya batuk seteguk darah, ludahnya di lingkungan vakum dengan cepat meringkuk menjadi bentuk manik-manik. Bagus. Siaya menatap Raja Dingin, wajahnya menunjukkan senyuman, lalu dia tertawa liar, dan aura api di sekujur tubuhnya semakin membara. Segera, Siaya kembali bertarung dengan Raja Dingin. Bang, 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 dua orang, satu putih dan satu emas, bertabrakan dengan sengit setelah jeda singkat. Keduanya mengeluarkan gelombang energi yang menyilaukan, menyebabkan ledakan terjadi seolah-olah sebuah planet meledak. Dalam sekejap, seluruh galaksi bergejolak, dan planet-planet besar di kejauhan terpengaruh oleh badai energi dan perlahan mulai menyimpang dari orbit aslinya. Selama pertempuran, Siaya dan King Cold terus bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di langit berbintang sebelum bertabrakan dalam 1/10.000 detik. Setelah bertarung sengit, mereka segera berpisah lagi. Hanya dalam beberapa detik, kedua orang itu telah bertarung berkali-kali. Hualala, sosok yang berkilau dan cantik bergerak melintasi hamparan luas langit berbintang. Karena dia telah mempelajari teknik vakum planet Metamor, lingkungan luar angkasa tidak lagi menjadi belenggu yang mempengaruhi Siaya dalam menunjukkan kekuatan penuhnya. Raja Dingin, terima gerakanku. Siaya tiba-tiba berhenti dan mundur agak jauh. Kemudian, dia dengan kuat mendorong kedua telapak tangannya ke depan, dan gelombang energi besar yang memancarkan sinar putih biru keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan dan momentum yang tak tertandingi, sebelum bersiul ke arah Raja Dingin di kejauhan. Super Saiyan, kamu telah melakukan kesalahan. King Cold tertawa aneh dan tidak menerima gelombang energi. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang dan dengan tangkas menghindar seperti ular beludak. Kemudian, dia melewati gelombang energi dari atas dan melancarkan serangan balik terhadap Siaya. Dalam sekejap, Raja Dingin muncul di atas kepala Siaya, lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebangnya, sinar berkilau dan bersinar melintas di kepala Siaya. Suara mendesing. Raja Dingin sekali lagi putus asa karena sosok Siaya kembali menjadi bayangan. Tapi saat Raja Dingin sedang mencari-cari posisi musuh, bayangan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan dengan cepat menyerang Raja Dingin yang berada sangat dekat. Seni bela diri planet Metamor, perubahan virtual dan nyata. Tri-beam, teriak Siaya, dan kedua telapak tangannya membentuk segitiga. Tiba-tiba, energi putih terang melesat keluar dalam bentuk segitiga. Dalam waktu sesingkat itu, King Cold tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia mengeluarkan keringat dingin di punggungnya saat Tri-beam yang tangguh muncul di depannya, dan sebelum dia bisa melawan, dia ditelan oleh badai yang kacau balau. Tri-beam adalah salah satu teknik ampuh yang dikembangkan oleh Master Mutaito. Setelah itu, diteruskan oleh Guru Mutaito kepada salah satu dari dua muridnya, Guru Sen, dan kemudian diajarkan kepada Tien Xin Han oleh Guru Sen. Karena kekuatannya yang sangat besar, penggunaannya sangat melelahkan, dan kejutan-kejutan guntur yang diturunkan kepada Master Rossi juga merupakan teknik rahasia Master Mutaito. Dalam karya aslinya, setelah mewariskan kejutan-kejutan guntur dan Tri-beam, Master Rossi dan Master Sen bekerja keras dan menghabiskan waktu bertahun-tahun, akhirnya mengembangkan keterampilan unik sekolah mereka sendiri, Kamehameha dan Dodon Rai. Pada awalnya, teknik Tri-beam memiliki bahaya besar yang tersembunyi karena memakan stamina. Hanya setelah ditingkatkan oleh Tien Xin Han barulah itu benar-benar berkembang menjadi trik tingkat master. Dan dengan level Siaya saat ini, Tri-beam yang ia kembangkan secara alami telah mengasimilasi esensi Tri-beam asli, mengabaikan keterbatasannya. Kekuatannya jauh lebih baik daripada karya aslinya.
Raja Dingin telah menderita serangan dalam jarak sedekat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi setengah lumpuh. Benar saja, ketika gelombang kejut yang kuat menghilang, Raja Dingin yang muncul di hadapannya hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang tragis. Kulit yang semula seputih salju terkoyak, memperlihatkan daging yang menganga, dan telah hangus hitam. Salah satu lengannya terkulai tanpa daya, dan dari penampilannya yang bengkok, terlihat bahwa lengannya telah lumpuh total. Ada juga cekungan besar di dadanya, otot-otot kokoh dan tebal di tulangnya hangus oleh energi yang terbakar dan terlepas dari tubuhnya. Jantungnya yang berdebar kencang juga terlihat samar-samar menggantung. Bab 239, Raja Dingin meninggal. Kapan dia pernah dipukuli seperti ini, bahkan ketika bertarung dengan Raja Davido, dia seimbang melawannya, dan sama sekali tidak diserang secara sepihak. Ah, Super Saiyan yang penuh kebencian. Raja Dingin melotot, pembuluh darah menonjol di dahinya, dan aura gelap yang penuh dosa sepertinya tidak terkendali karena terus melonjak keluar. Saat ini, Raja Dingin telah kehilangan keanggunan dan kepercayaan dirinya sebelumnya dan menjadi seperti anjing gila yang mengamuk. Gemuruh. Raja Dingin tiba-tiba meletus, dan matahari terbit bersamanya sebagai intinya, ototnya langsung membengkak, dan fisiknya yang setinggi 3 meter langsung menjadi sangat kokoh. Siaya memandang dengan ekspresi serius. Ketika perubahan Raja Dingin selesai, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Orang bodoh, meskipun kamu tampaknya menjadi jauh lebih kuat, keunggulan kecepatanmu hilang. Anda bahkan lebih mungkin kalah jika Anda hanya berpikir untuk mengejar kekuatan. Dalam pertarungan, apakah itu kecepatan, pertahanan, kekuatan ledakan, kemampuan menilai atau kekuatan serangan, semuanya sangat penting. Jika tubuh yang semula seimbang sepenuhnya mengejar perbaikan satu sifat tertentu, hal ini pasti akan menyebabkan hilangnya beberapa sifat lainnya. Jika ada prioritas untuk menghilangkan faktor-faktor penting, maka kecepatan dan kemampuan menilai tentu saja akan menjadi hal yang sangat penting. Meskipun King Colt sekarang telah memperoleh kekuatan menyerang yang lebih kuat, dia pasti telah kehilangan banyak kecepatan dan kemampuan untuk menilai. Jika Raja Dingin bisa tetap tenang dan berpikir keras, belum tentu dia tidak punya harapan untuk menang. Siaya tahu bahwa dia semakin dekat dengan kemenangan. Di saat yang sama, medan perang di sisi lain. Planet Hongshan, awan hitam tebal menutupi langit biru, dan cahaya mulai redup. Angin bertiup kencang dan membuat pasir beterbangan, membawa ranting-ranting mati dan daun-daun layu. Segalanya sunyi dan hening, dan di mana-mana terlihat penderitaan. Planet Hongshan tidak lagi memiliki pemandangan indah seperti dulu. Gemuruh, gemuruh, suara ledakan yang memekakkan telinga masih terdengar di telinga semua orang. Awan jamur seperti matahari yang terbakar terbit, dan hiruk-pikuk energi menyebabkan seluruh planet terus bergetar, sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Saat ini, hanya kurang dari 10 menit telah berlalu sejak Luther tiba di planet Hongshan, tetapi bagi orang saya di planet Hongshan, itu sama dengan 10 tahun. Di langit, dua sosok cantik sedang bertarung dengan Luther. Kedua sosok itu terlihat persis sama, bahkan aura mereka pun hampir sama persis. Setelah mereka berhenti, terlihat bahwa mereka berdua adalah Mei Ling. Luther memandangnya dengan heran dan dengan rasa ingin tahu bertanya, metode misterius apa yang kamu gunakan? Kenapa kamu bisa berubah menjadi dua orang? Kedua Mei Ling tidak menjawab. Dia menggunakan keterampilan rahasia cloning, Siling yang dipelajari dari planet Yardrat. Setelah bergabung ke Meling, mereka tidak hanya mahir dalam keterampilan rahasia cloning, Siling, tetapi mereka juga mengetahui keterampilan rahasia defleksi, Miers. Inilah mengapa Mei Ling bisa melawan Luther begitu lama. Tentu saja alasan utamanya adalah Luther bahkan belum menggunakan kemampuannya yang sebenarnya sampai sekarang. Memainkan permainan kucing dan tikus adalah kebiasaan yang tidak bisa diubah oleh Frost Demons, dan karena itu, mereka biasanya cenderung mengalami kemunduran. Melihat Mei Ling tidak punya keinginan untuk menjawab, Luther mendecakkan lidahnya karena merasa bosan, dia perlahan-lahan kehilangan minat pada metode aneh ini. Kekuatan Saiyan perempuan ini jauh melebihi kekuatan Saiyan lainnya. Apakah dia Super Saiyan yang legendaris? Namun, warna rambutnya sepertinya berbeda dari yang ada di legenda. Lupakan, mengapa saya harus begitu mempedulikannya? Aku harus membunuh mereka dalam satu gerakan. Luther tertawa jahat dan tegas, bibir birunya sedikit melengkung ke atas, membentuk senyuman kejam. Apa yang harus dilakukan? Bukankah Mei Ling itu tandingan Frost Demon? Di kejauhan, Rebecca sangat cemas. Adri memandang mereka dari jauh, dan dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan kedua tangannya. Planet Hongshan berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Frost Demon ini sepertinya lebih merepotkan daripada Frieza. Alasan Adri berpikir seperti ini juga karena dia belum melihat final form Frieza. Orang Veidaya sudah menggunakan perangkat komunikasi untuk memberitahu Little Ya. Jika Little Ya melihatnya, dia pasti akan bergegas. Adri hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Namun, dia juga tahu bahwa tidak realistis menaruh harapannya pada Siaya saat ini. Bagaimanapun, Siaya masih berada di wilayah utara yang berjarak beberapa tahun cahaya, dan komunikasi teknologi selalu memakan waktu. Oleh karena itu, sebelum Siaya kembali, mereka harus melindungi planet Hongshan. Jauh di wilayah utara, pertarungan antara Siaya dan King Colt masih berlangsung. Ketika Raja Dingin secara bertahap kehilangan rasionalitasnya, Siaya mulai mendapatkan keunggulan absolut. Siaya menginjak kehampaan, tubuhnya bergegas menuju Raja Dingin.
Bang! Dia meninju, dan riak yang terlihat dengan mata telanjang pun terbentuk. Riak-riak itu menyebar ke segala arah, menyebar ke langit berbintang di alam semesta yang dalam. Hah, hah, hah. Energi biru menembus ruang berbintang. Siaya dan Raja Dingin gemetar. Tidak, lebih baik dikatakan bahwa ini adalah awal dari penindasan sepihak. King Cold ditekan dengan kuat setelah kehilangan lengan dan rasionalitasnya. Super Saiyan yang mengganggu. Raja Dingin marah, dan dia menembak jatuh sejumlah besar gelombang energi, namun, Siaya dengan mudah menghindarinya tanpa kecuali. Pada saat ini, Raja Dingin menyadari mengapa nenek moyangnya berulang kali menekankan betapa mengerikannya seorang Super Saiyan. Orang-orang dengan kedalaman yang tak terduga seperti ini sungguh terlalu merepotkan. Saat itu, serangan Siaya sekali lagi tiba. Pancaran energi yang besar disertai dengan busur listrik yang suaranya seperti suara serigala yang ganas dan jahat saat melesat ke arah Raja Dingin, meskipun suara tidak dapat ditransmisikan dalam ruang hampa. Jika seseorang melihat busur listrik berwarna biru tua yang meledak, mereka akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Saat ini, waktu membeku. Raja Dingin mencoba menghindar, tetapi dia terkejut ketika dia menemukan bahwa tubuhnya terikat oleh suatu kekuatan. Ruang juga membeku. Hahaha, menarik. Bagaimana raja ini bisa dikalahkan dengan tipuan seperti itu? Raja Dingin meraung liar di dalam hatinya. Wajah muramnya tampak sangat menyeramkan. Dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya untuk memblokir. Hari ini kamu pasti akan mati. Memisahkan. Kekejaman muncul di mata Siaya. Ketika pancaran energi mendekati tubuh putih Raja Dingin, ia terbelah menjadi 4, dengan cerdik menghindari rintangan Raja Dingin, dan sekali lagi mendekat. Di bawah kendali indah Siaya, 4 pancaran energi yang terbagi menyerang Raja Dingin dari arah yang berbeda. Di antara mereka, sebagian besar pancaran energi diblokir oleh pelindung kulit di dada King Cold. Namun, ada 3 pancaran energi lain yang secara langsung mengubah sudutnya, menembus armor seperti bor listrik, dan langsung mengenai punggung dan kepala King Cold. Siu, siu, sinar cahaya putih biru terang yang berkilau dan tembus cahaya, mengenai kepalanya, menyebabkan Raja Dingin menderita kesakitan. Aura di dalam tubuhnya segera bergetar, dan menyebar sedikit. Pada saat ini, pancaran energi di punggungnya seperti mata bor yang menghantam batu, menghasilkan cahaya listrik yang menyala-nyala dan langsung mengalir ke punggung King Cold dan kemudian melewati dadanya, menembus King Cold. Ah! Beberapa suap darah muncrat, dan Raja Dingin tidak percaya melihat dadanya yang ditembus. Tidak mungkin, aku benar-benar kalah. Ini Super Saiya, haha, kamu tidak boleh terlalu bangga pada dirimu sendiri karena ras Frost Demon tidak akan pernah punah. Raja Davido, saya tidak berpikir saya akan dikalahkan lebih dulu. Mata Raja Dingin menjadi redup dan dia mulai kehilangan kesadaran. Setelah Raja Dingin meninggal, tubuh Siaya muncul dengan tenang di depan Raja Dingin. Rambut pirang di depan keningnya berkibar seiring dengan aura yang mengesankan, kedua mata hijaunya tidak memiliki sedikit pun gelombang. Aura terang benderang membara dengan ganas, bersinar dalam kegelapan dan ketenangan langit berbintang yang luas. Melihat mayat Raja Dingin, Siaya tersenyum dingin. Ras Frost Demon telah melakukan segala macam kejahatan, dan akhirnya hari ini ia telah lenyap sepenuhnya dari alam semesta. Setelah membunuh Frieza dan King Cold, Ras Frost Demon di area utara telah sepenuhnya tercabut. Tapi, siapakah Raja Davido yang dibicarakan Raja Cold sebelum kematiannya? Apakah itu juga Frost Demon? Siaya bergumam. Meskipun suara tidak dapat ditransmisikan di luar angkasa, dia secara kasar menebak kata-kata terakhir Raja Dingin melalui gerakan bibirnya. Jumlah Frost Demons sangat sedikit. Dalam karya aslinya, hanya sedikit yang ditampilkan, namun bukan berarti tidak ada Frost Demons lain di alam semesta kecuali Frieza dan ayahnya. Bagaimanapun, alam semesta begitu besar sehingga dapat digambarkan sebagai alam semesta yang luas dan tak berujung. Terlebih lagi, ini hanyalah universe 7. Tiba-tiba, Siaya merasakan getaran di pergelangan tangannya. Dia mengangkat tangannya untuk melihat. Itu adalah pesan yang dikirim dari planet Hongshan. Setelah membaca konten di atas dengan cermat, wajah Siaya tiba-tiba berubah. Frost Demons menyerang planet Hongshan. Beberapa karakter besar ditampilkan di atas. Perlombaan Frost Demon benar-benar seperti hantu yang tersisa. Tidak disangka mereka bahkan muncul di planet Hongshan. Siaya mengutuk dengan wajah muram. Dia tidak peduli dengan tubuh Raja Dingin dan menggunakan gelombang energi paling kuat untuk mengubah mayat menjadi abu. Setelah melakukan ini, Siaya berkonsentrasi dan menggunakan transmisi instan, segera bergegas kembali ke planet Hongshan. Bab 240, Super Saiyan Mei-Ling. Saat ini, atmosfer di atas planet Hongshan hanya dapat digambarkan sebagai atmosfer yang berat. Suara gemerisik angin yang sepoi-sepoi dan tekanan yang berat seperti kuali yang membebani dada setiap orang, menyebabkan orang kesulitan bernapas. Kekuatan Luther jauh melampaui ekspektasi semua orang. Di tangan Luther, entah itu Mei-Ling atau Adri, mereka tampak seperti bayi yang baru belajar berjalan terhuyung-huyung, kesenjangan yang sangat besar itu ibarat jurang yang dalam sehingga menyebabkan segala upaya menjadi sia-sia. Bang! Suara teredam. Luther tertawa terbahak-bahak. Pupil ungunya berkilau seperti serigala rakus yang menatap mangsanya. Sua! Luther dengan santai mengambil langkah maju. Pada saat ini, jarak di ruang angkasa sepertinya menjadi tidak ada, karena dia sekali lagi muncul dalam jarak 1 inci dari Mei-Ling. Cepat, wajahnya tiba-tiba membesar di matanya, mengejutkan Mei-Ling hingga mengeluarkan keringat dingin.
Segera, kulitnya menjadi putih, dan rasa sakit yang hebat datang dari perutnya. Wah, darah muncrat dari mulutnya. Kekuatan kekerasan dari pukulan kuat Luther seperti kereta api yang bergemuruh, menghancurkannya. Tubuh Mei Ling melesat tak terkendali. Luther mencibir, dan angin topan tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Topan tersebut membentuk gelombang kejut berbentuk cincin besar yang memanjang dari langit ke tanah dan membelah tanah. Siu, Luther terbang mendekati Mei Ling, lalu mengangkat kedua tangannya dan membantingnya dengan paksa. Bang! Udara bergetar. Sebuah kekuatan besar keluar dari lengannya, dan menembus tubuh ramping gadis itu, membentuk hembusan udara besar dan kecil di bawah. Huala, tubuh Mei Ling seperti layang-layang patah yang mulai terjatuh tak terkendali. Suara gemuruh yang keras muncul, dan seolah-olah sebuah komet jatuh, retakan besar muncul di tanah. Pasir kuning kabur menutupi seluruh langit, dan semuanya merupakan gambaran kehancuran yang luas. Langit di kejauhan sangat suram, dan atmosfer yang berat seperti zat yang menekan hati setiap orang. Saat ini, hutan kaim yang menghijau hancur dalam sekejap di tengah pertempuran sengit. Melihat pohon-pohon besar yang tumbang di tengah dan bahkan ada yang tumbang, wajah semua orang muram. Namun, para prajurit Saiyan tahu bahwa mengalahkan musuh sangatlah penting, jadi mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka dan memusnahkan semua alien yang datang bersama Luther. Orang-orang ini awalnya bukan tandingan orang Saiyan dan semuanya dimusnahkan tanpa banyak usaha. Setelah membunuh bawahan, mereka mulai berkumpul, membentuk kerumunan padat yang melayang di langit. Namun, mereka tidak mendekati medan perang Mei Ling dan Luther, bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan membantu, sebaliknya, mereka akan mengalihkan perhatian Nyonya Mei Ling. Jadi mereka hanya bisa melihat dari jauh sambil mengepalkan tangan dan berdoa dalam hati agar Nyonya Mei Ling bisa meraih kemenangan. Hanya saja level orang saya ini terlalu rendah dibandingkan Mei Ling dan Luther. Mei Ling dan Luther bertarung dengan sangat cepat dan situasinya bisa dikatakan berubah dengan sangat cepat. Mereka melebarkan mata, tapi hanya bisa melihat kilatan cahaya yang terus-menerus muncul di langit dan ledakan tiba-tiba yang meletus, detail spesifiknya tidak dapat dilihat sama sekali. Mereka hanya dapat melihat sedikit dari apa yang terjadi ketika Mei Ling dan Luther berhenti sejenak untuk waktu yang singkat. Saat Mei Ling dihempaskan ke tanah oleh Luther, semua orang Saiyan yang menyaksikan pertarungan itu jantungnya berdebar kencang. Mereka menelan dengan gugup, namun mereka mendapati mulut mereka sudah lama mengering. Nyonya Mei Ling, sialan, iblis embun beku. Semua orang Saiyan diliputi amarah, dan mereka benar-benar ingin segera bergegas dan bertarung dengannya dengan cara apapun. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan meninggalkan penyesalan apapun karena orang Saiyan tidak takut mengorbankan nyawa mereka. Kekuatanmu tidak cukup untuk ikut campur dalam pertempuran seperti itu, mundurlah. Tegur Adri dengan tegas. Sebagai seorang ayah, Adri juga sangat khawatir dengan keadaan Mei Ling, namun sebagai seorang administrator, ia tidak bisa mengabaikan rakyatnya dan menjadikan mereka sebagai pengorbanan yang tidak berarti. Tuan Adri, kami, entah itu prajurit Guardian Corps atau prajurit Saiyan biasa, mereka semua sangat gelisah saat ini, tetapi mereka terdiam ketika memikirkan kekuatan lemah mereka. Di pulau terapung di dimensi lain di atas langit. Gin berdiri di tepi pulau terapung bersama beberapa ribu pemuda Saiyan, dengan gugup menyaksikan pertarungan di bawah. Peluncuran berambut pirang di samping juga menonton, tapi dia tidak bisa melihat apapun dengan penglihatannya. Hei, apa yang terjadi di bawah sana? Teriak Clown yang berambut pirang. Sejak dia datang ke planet Hongshan, peluncuran rambut pirang telah tinggal di pulau terapung karena gravitasi di planet Hongshan beberapa kali lebih tinggi daripada gravitasi bumi. Biasanya, yang berambut biru akan merawat perkebunan kacang sensu, dan membersihkan bersama beberapa wanita Saiyan, dan yang berambut pirang akan berlatih seni bela diri dengan beberapa orang Saiyan. Namun, dengan sedikit kekuatannya, bahkan prajurit Saiyan biasa pun dapat menindasnya dengan satu tangan di belakang punggung. Clown yang berambut pirang merasa sangat malu. Kecuali para prajurit biasa itu, dia biasanya hanya bisa bertarung dengan anak-anak Saiyan berusia 3 atau 4 tahun, tapi meski begitu, dia akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit, yang membuatnya sangat tertekan. Bagaimana jika dia dianggap sebagai seniman bela diri terhebat di dunia? Mengapa dia menjadi sangat lemah setelah tiba di planet Hongshan? Bahkan seorang anak kecil pun bisa menindasnya. Benar saja, planet Hongshan tidak cocok untuk saya. Saya benar-benar ingin kembali ke bumi. Peluncuran berambut pirang mendesah dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa pertumbuhan peluncuran berambut pirang sangat bagus tahun ini. Kekuatan pertempurannya sebesar 180 setara dengan kekuatan Tien Xin Han saat mengikuti turnamen seni bela diri dunia ke-22. Hanya saja, tinggal di antara sekelompok gajah, meskipun ada yang sekuat serigala, tidak akan ada keuntungan sedikit pun. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi penyusup lainnya sepertinya sudah dibuang. Hanya ada satu yang tersisa. Gin menggelengkan kepalanya dan menggambarkan pertempuran di bawah. Level pertarungan di bawah ini melebihi levelnya terlalu banyak. Itu sebabnya dia juga tidak bisa memahaminya dengan jelas. Kalau begitu, bukankah mereka hampir dikalahkan? Laun yang berambut pirang tertawa keras. Tidak sesederhana itu. Tidak bisakah kamu merasakan ki di bawah? Ki Frost Demon itu sangat tangguh. Saya khawatir hanya Sir Siaya yang bisa mengalahkannya. Gin menepuk dadanya dan berkata dengan cemas. Mendengar apa yang dia katakan, Laun yang berambut pirang berkata dengan muram,
kamu tahu bahwa aku tidak terlalu mahir dalam bahasa Ki. Lalu bola matanya berputar, maksudmu dia hanya bisa dikalahkan jika si ayah kembali. Frost Demon terlalu kuat, kata Gin. Brengsek. Dengan suara keperakannya yang penuh amarah, Mei Ling dengan marah keluar dari tanah. Dibandingkan pertarungan antara si ayah dan King Colt, pertarungan Mei Ling jauh lebih berbahaya. Kamu masih belum mati setelah menerima seranganku. Vitalitas orang saya sungguh kuat, Luther meliriknya dan berkata dengan nada menghina. Tiba-tiba, mata Luther memadat, dan dia menyadari bahwa wanita di seberangnya tampak sedikit berbeda. Apa yang sedang terjadi? Ketika Luther melihat ke arah Mei Ling lagi, dia menemukan bahwa lingkungan di sekitar wanita cantik itu mulai dipenuhi awan dan kabut, dan dalam jarak 1 kilometer darinya, kilat emas yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari awan. Itu adalah pemandangan penggabungan langit dan bumi. Di kejauhan, Adri dan Bardock juga memperhatikan pemandangan aneh di sisi Mei Ling. Pemandangan ini, dan kilat emas, mungkinkah Nyonya Mei Ling akan menerobos? Bardock tiba-tiba menjadi bersemangat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang visi transformasi Super Saiyan selain dia. Ketika dia berada di planet Kanasa, visi yang dia lihat tentang transformasi Kakarot mirip dengan ini. Oleh karena itu, Bardock menjadi tenang. Saat ini, wajah Mei Ling penuh kebencian. Wajah dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh saat cahaya keemasan berkedip di sekujur tubuhnya. Aura terbakar emas di sekitar Mei Ling terus menjadi padat, tiba-tiba muncul dan menghilang, namun tidak cukup stabil. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.